Islam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Ustaz Haji Burhansyah MPD selaku ketua berbagai majelis dalam rangka kita memasyarakatkan selawat 40 ini. Beliau juga adalah ketua IKJ Kalimantan Barat, ketua PGRI. Yang saya hormati bapak-bapak para pemuka agama, bapak ibu, para peserta kegiatan pembelajaran selawat 40 dan zikir Ramadia dan Dalailul Khairat yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa kumpul di masjid kita ini dalam acara yang sangat mulia ini. Jadi memang kesehatan, kesempatan, hidayah, iman itu harus nyatu. Kalau ada kesempatan tapi tidak sehat, kita tidak sehat juga nggak bisa kumpul. Sehat tapi karena kesibukan juga nggak bisa kumpul. Dan yang terutama adalah hidayah dan iman. Itulah insya Allah yang menggerakkan kita untuk salah satunya menghadiri acara kita pada hari ini. Sedianya Pak Ustadz Burhansyah kemarin itu minta saya datang ke acara ini, tapi berhubung ada acara yang bersamaan, saya mohon maaf tidak bisa hadir. Rupanya acara untuk saya digeser kepada hari ini, yaitu hari Ahad. Maka alhamdulillah kita bisa bermuajah pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sesungguhnya tidak perlu ragu dan tidak perlu menyaksikan bahwa selawat ini sejatinya yang menulis selawat 40 itu adalah almarhum Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Dan inilah yang menulis selawat 40 yang turun-temurun kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau ini adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama Kalimantan Barat. Inilah ketua pertama yang tahun 1978 atau saya kurang ingat itu. Tapi inilah yang pertama. Kalau saya yang diberi amanah untuk menjabat Ketua Majelis Ulama sekarang, sungguhnya saya bukan ulama yang banyak ilmunya. Saya hanya mengartikan bahwa saya ulama itu adalah orang usia lanjut masih aktif. Jadi saya memang usia sudah lanjut, alhamdulillah, tapi masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya masih tetap bisa aktif. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita bicara tentang selawat Nabi, selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah satu amalan lisan, amalan ucapan, amalan bacaan yang sangat istimewa, adalah amalan yang istimewa dan mulia. Karena amalan selawat ini
beda dengan amalan yang lain. Kalau seperti sholat itu yang mengerjakan sholat itu hanya kita, Allah tidak. Begitu juga dengan yang lain seperti puasa. Yang puasa itu hanya kita, Allah tidak puasa. Dan memang beliau tidak makan dan tidak minum, tidak zakat dan seterusnya. Tapi salawat itu ya kita melaksanakan, tapi Allah justru juga melaksanakannya. Bahkan para malaikat melaksanakan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi. Jadi Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, oleh karena itu Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyampaikan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ istimewanya selawat ini. Jadi jangan pernah ragu kita tentang selawat. Allah sendiri melakukan, bahkan malaikat juga. Makanya kita diperintahkan untuk berselawat. Hanya porsinya, fungsinya berbeda. Kalau Allah berselawat, itu artinya Allah memberikan rahmat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah berselawat kepada Nabi, maka Allah berarti memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara malaikat berselawat, artinya malaikat itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita diperintah orang-orang beriman diperintahkan beriman untuk berselawat. Tujuannya adalah sebagai bentuk takzim kita, penghormatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus kita pahami, sehingga selawat itu bukan ajaran yang mengada-ada. Memang sudah menjadi suatu keharusan kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan," siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, salah satu selawat, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan berselawat kepada kita yang berselawat itu dengan 10 lipat ganda. Jadi ini sesuatu yang bisa memotivasi kita bahwa dalam zikir kita, dalam wirid kita, jangan pernah kita mengabaikan selawat itu. Bila hadis mengatakan aulad nasibi yaumal qiyamah aksarum alayya salatan. Orang-orang yang paling mulia di antara mulia adalah orang yang paling banyak berselawat. Inilah Bapak Ibu. Nah, kalau umpamanya sekarang dikembangkan melalui almarhum Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman Mahmud menjadi ada selawat 40, itu kan pengembangan. Sejatinya bahwa selawat itu ya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ketika kita mendengarkan Nabi Muhammad, nama Muhammad itu disebutkan, maka kita wajib berselawat kepadanya. Sepelit-pelit, sebakhil-bakhil orang ketika namaku disebut tapi tidak berselawat. Bapak Ibu yang saya hormati, nah oleh karena itulah maka dalam kehidupan, dalam wirid-wirid kita, jangan pernah kita mengabaikan selawat itu. Bahkan dalam keadaan tertentu, dalam hal-hal tertentu, maka selawat itu menjadi wajib. Selawat kepada Nabi menjadi wajib. Contohnya, kalau kita sholat,
salah satu rukun salat itu adalah membaca tahiyat. Tahiyat tidak sah kalau tidak ada selawatnya. Dari at-tahiyatul mubarak kemudian harus ada Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau tidak ada salawat itu, tahiyat kita tidak sah. Kalau tahiyat kita tidak sah, maka salat kita juga tidak sah. Disitulah bahwa salawat itu adalah sangat menentukan keabsahan ibadah kita, ibadah tertentu. Begitu juga dengan Pak Khatib, kalau dia memberikan khutbah Jumat umpamanya, salah satu rukunnya khutbah juga membaca selawat. Ketika ada khatib dia tidak membaca selawat, maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, maka berakibat salat Jumat kita juga tidak sah. Karena khutbah itu adalah bagian dari pelaksanaan ibadah salat Jumat itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu marilah kita jadikan amalan lisan, amalan ucapan kaul ini untuk menjadi wirid kita sehari-hari. Sehingga ketika kita berdoa, doa juga itu salah satu rukunnya. Pertama kita memanjatkan puji-pujian kepada Allah, dan berikutnya adalah selawat. Jadi ketika ada berdoa lalu minta aja ya Allah ya ini, tapi tidak ada puji-pujian, tidak ada selawat, maka doa itu juga dianggap tidak sempurna. Di Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Ketua Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Barat mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan yang dikembangkan dalam berbagai majlis ini yang diprakarsai oleh Bapak Haji Burhansyah M. Yunus Mohan, yang selalu dengan segala organisasi, selalu lembaga dipimpin, selalu selalu memasyarakatkan selawat ini, supaya kita dalam keseharian kita untuk tidak berhenti kita untuk melakukan selawat itu. Bapak yang saya hormati, maka karena itu sekali lagi kepada kita semua yang hadir di sini ada 55 orang. Jadi ketika kita kembangkan di sekitar kita, maka insya Allah bahwa selawat inilah merupakan salah satu benteng kita untuk terhindar dari berbagai bencana-bencana yang setiap saat akan menimpa kita. Kita lihat di televisi berbagai bencana. Baru-baru ini saja kita di Kalimantan Barat beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Nah, salah satu yang harus kita lakukan ya selalu kita berdoa. Kita berdoa agar kita selalu terhindar dari bencana-bencana itu. Nah, doa kita jangan pernah lupa untuk kita mengucapkan selawat. Jadi selawat itu, alhamdulillah, ya. Jadi ini barangkali yang saya harapkan, kita harapkan semua, mari kita budayakan selalu membaca selawat. Jadi kita jangan terlalu merasa kecil hati ketika ada pihak-pihak yang mengatakan bid'ah dan sebagainya. Selawat tidak ada bid'ahnya. Kalaupun ini dikembangkan oleh almarhum Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman itu untuk dikembangkan lagi. Jadi kita berselawat, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, berikut kepada ahli keluarganya, kepada Ibrahim dan sebagainya, itu adalah pengembangan. Tapi sejatinya bahwa kita harus selalu melestarikan selawat dalam kehidupan kita. Tidak cukup kita hanya melaksanakan salat 5 waktu, udah assalamualaikum, udah memang salat kita sudah sah, tetapi tentu belum sempurna.
Kita ingin bahwa apa yang kita lakukan sempurna sesuai dengan syariah dan tidak menyimpang. Saya katakan bahwa selawat 40 adalah satu amalan, bukan aliran baru, bukan ajaran baru, karena kita hanya membentuk kita penghormatan kepada takzim kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah perintah Allah. Dalam surah Al-Ahzab tadi itu dikatakan bahwa Allah sendiri berselawat, malaikat itu juga berselawat, maka kita tentu wajib untuk berselawat. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan itu akan berlanjut, dan berlanjutnya itu tidak kita kembangkan kepada anak dan keluarga kita. Jangan kita biarkan anak kita sudah aktif di sini, tapi anak kita biarkan tidak peduli dengan hal yang sangat mulia ini. Sekali lagi, mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan barakah rahmat kepada kita dan meridhai kegiatan yang mulia ini. Saya kira demikian dari saya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.